Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Reza Rahmadini dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 2A. Baiklah, video ini adalah video praktik pidato bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Dr. Noer Manza SPD MPD. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Saudara Rektor Universitas Hasanuddin, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, para guru besar, seluruh sivitas akademika Universitas Hasanuddin, para undangan serta hadirin sekalian. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita dapat menghadiri acara Forum Nasional 2 Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Melihat topik yang diusulkan kepada saya untuk dijadikan keynote speech, apakah prinsip kebijakan berbasis bukti mungkin dilakukan di Indonesia? Secara tegas, saya katakan bahwa semua kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan harus berdasarkan bukti ilmiah terbaik yang tersedia, atau evidence-based public health, yang mengintegrasikan evidence-based public health dengan persepsi masyarakat mengenai perbaikan kualitas hidup sebagai hasil suatu intervensi kesehatan. Melihat kecenderungan di Indonesia dan negara berkembang lainnya, maka penyusunan kebijakan yang transparan dan berbasis bukti di Kementerian Kesehatan harus dilakukan karena adanya keterbatasan sumber daya kesehatan, personil kesehatan yang kurang memadai, anggaran kesehatan yang kalah prioritas dalam berkompetensi dengan sektor lainnya, seperti pendidikan, pertanian, dan pekerjaan umum. Meningkatnya tingkat pendidikan rata-rata masyarakat dan tumbuhnya masyarakat madani dengan tingkat sosial ekonomi menengah ke atas, menyuarakan pendapat kritis dan tuntutan akan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, membaiknya ekonomi makro, dan meningkatnya pendapatan per kapita pendudukan Indonesia. Terdapatnya disparitas dalam keadilan, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan di berbagai daerah Indonesia. Membesarnya segmen pendudukan usia lanjut, hasil sensus penduduk 2010 menunjukkan terdapat lebih dari 12 juta penduduk usia 60 tahun ke atas dengan masalah kesehatan tersendiri. Digunakannya teknologi kedokteran terkini dalam pelayanan kesehatan pemerintahan maupun swasta. Selama ini, dengan tersedianya berbagai data dan informasi yang berasal dari sistem pencatatan dan pelaporan sistem surveillance penyakit, sensus penduduk, dan berbagai survei berbagi masyarakat, atau riset kesehatan dasar, survei demografi, kesehatan Indonesia, Indonesia Family, Life Survey, survei sosial, ekonomi nasional, dan lain-lain. Riset berbasis fasilitas atau asetmen teknologi kesehatan, berbagai studi lokal maupun nasional, telah meningkatkan mutu formulasi kebijakan kesehatan nasional. Pembuatan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat atau IPKM berdasarkan hasil Riskesdas 2007 telah membantu penyusunan prioritas alokasi sumber daya kesehatan dari pusat, provinsi maupun kabupaten atau kota bagi daerah bermasalah. Di masa depan, evaluasi juga harus dilakukan menilai manfaat suatu program kesehatan bagi masyarakat atau Benefit Monitoring Evaluation atau BME. Di samping analisis cost effectiveness berbagai program atau intervensi, kegiatan BME ini
akan dapat mengevaluasi utilisasi pelayanan, menilai relevansi, efektivitas, kesinambungan, inovasi, dan manfaat suatu program kesehatan, khususnya manfaat bagi masyarakat miskin dan kelompok rawan. Hadirin sekalian, untuk dapat melaksanakan formulasi kebijakan-kebijakan secara optimal, para pengambilan keputusan pada berbagai tingkatan harus mendapatkan akses akan berbagai hasil penelitian yang tersedia, dan saat ini masih tersebar di berbagai universitas atau akademi dan institusi penelitian. Juga penguatan dan monitoring sistem kesehatan harus terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja sistem yang meliputi cakupan pelayanan dan status kesehatan masyarakat, ketanggapan masyarakat akan pelayanan kesehatan, dan keadilan dalam pembiayaan kesehatan. Karena itu, saya menyambut baik pengembangan jaringan kebijakan kesehatan di Indonesia yang mencakup kegiatan riset, kebijakan, dan analisis kebijakan, dengan tujuan memberi masukan bagi formulasi kebijakan kesehatan berbasis bukti di pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menutup pidato saya akan berpantun terlebih dahulu. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh dong saya pidato lagi. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan.